pahala memberikan makan ya kepada 1.000 orang yang lapar. 1.000 loh, Masya Allah ya, ditambah dengan pahala orang memberi makan kepada 1.000 orang yang tidak memiliki makanan ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan lagi, wahai Fatimah ya, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya ya, ini Masya Allah, maka malaikat akan memintakan ampunan untuknya ya, Masya Allah. Maka bersyukurlah orang yang ya, perempuan-perempuan yang kemudian banyak anaknya ya, sering dimintakan ampunan ya, ada yang sudah 5, ada yang 10 ya. Ya, Allah juga akan menulis baginya beribu-ribu kebaikan ya. Ya, bahkan ketika datang rasa sakitnya melahirkan, Allah Subhanahu wa taala menulis pahala baginya senilai pahala seorang yang berjihad fisabilillah. Dan ketika seorang bayi itu lahir ya, maka Allah akan mengeluarkan darinya berbagai macam doa sehingga dia bisa bersih kembali sebagaimana dilahirkan oleh ibunya ya. Masya Allah ya, para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kisah ini menjadi tambahan semangat kepada kita ya. Ternyata sekelas Fatimah saja ya, yang kemudian putrinya Rasul ya, kita tahu Rasul itu bukan sembarang nabi ya, yang secara posisi itu bukan sekedar manusia biasa ya. Rasul itu kan juga seorang panglima, seorang muallim ya, seorang presiden ya. Itu saja ketika dicurhatin anaknya ya, memberikan ya, justru memberikan motivasi ya. Artinya apakah kemudian dikasih budak? Enggak, justru malah dikuatkan ya. Ya, dikuatkan tentang bahwasannya apa yang dikerjakan terkait mengurusi pekerjaan rumah itu semuanya ada pahala kebaikan yang akan didapatkan ya, Masya Allah ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan pernah suatu ketika ya, Fatimah juga ya mendatangi Nabi ya, ya dengan tujuan yang sama, mengeluhkan untuk diberi ya pembantu atau budak ya. Ya, tapi kemudian apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala adullukuma ala ma huwa khairul lakum min khadamin ya. Ya, jadi ketika Fatimah minta supaya diberikan budak pembantu ya, justru jawaban Nabi adalah, maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari seorang pembantu ya. Malah dikasih tahu yang lebih baik oleh Nabi SAW. Idza awaituma ila firasyikuma au akhadtuhuma mawdaji'akuma fakabbir thalathan wa thalathin wasabbih thalathan wa thalathin wa ahmad thalathan wa thalathin fahada khairul lakuma min khadamin ya. Ya, jadi ya, Nabi justru menyampaikan sebuah amal yang kemudian ketika kita kerjakan ya, dikerjakan itu lebih baik daripada sekedar seorang pembantu ya. Apa itu ya? Maka Nabi mengatakan, jika kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir sebanyak 33 kali, tasbih sebanyak 33 kali, tahmid sebanyak 33 kali. Hal itu lebih baik daripada seorang khadaim ya, khadimin ya, seorang pembantu ya, Masya Allah ya. Maka kemudian Ali berkata, fama taraktuha ba'd ya, ya, setelah aku mendengarkan amal itu, aku tidak pernah meninggalkan ya, sampai selamanya ya, ya. Maka Masya Allah ya, walaupun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi ya nasihat untuk kita semuanya ya, bahwasannya ya mengurus rumah tangga ya itu memang capek ya, luar biasa ya. Ya, akan tetapi ya, kalau kita kemudian melihat kisah-kisah orang yang lebih mulia daripada kita ya, Fatimah ya, salah seorang perempuan yang ya sudah disebutkan menjadi bagian dari ahlul surga ya, itu pun ternyata ya ketika capek, ketika mendapatkan sebuah kondisi yang berat di dalam mengurusi ya rumah tangganya ya, ternyata yang diberikan solusi dari Nabi SAW adalah tentang penguatan supaya kita betul-betul mengharap ya semata-mata pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kemudian tidak kemudian diarahkan ya dikasih budak, padahal bagi Nabi bisa saja ya mencarikan budak terbaik pada hari itu, bisa saja ya, tetapi tidak, Nabi justru menguatkan ya
ya, supaya kemudian ya anaknya yang dicintai ini bisa ya mengarahkan ya prioritas daripada amal soleh yang dikerjakan itu semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya, terus kalau ada pembantu nggak boleh Ustaz? Boleh. Ya, siapa yang bilang nggak boleh? Boleh, silahkan. Ya, tetapi jangan sampai kemudian menghilangkan daripada tanggung jawab kita sebagai seorang istri. Ya. Ya, karena mungkin ya merasa bisa kemudian, atau mungkin ya nggak pada masalah kalau ternyata memang berat dan memang butuh untuk ada seorang yang membantu, ada khotimah di rumah, monggo saja ya. Tapi jangan sampai kemudian peranan kita sebagai seorang istri yang harusnya memang itu tugas kita dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, jangan sampai kemudian kita pasrahkan ke orang lain ya. Misalnya masak ya, itu kan urusan dapur, ladang pahala kita ya. Kalau tidak bisa kemudian bermudah-mudah mencari penggantinya, carikan koki, master chef misalnya ya. Yang kita takutkan, yang kita khawatirkan suami pulang ke rumah itu bukan rindu dengan masakan kita ya, itu bukannya malah repot ya. Pengen pulang ya disiapkan masakan sama pembantunya ya. Jadi motivasinya tuh malah berbeda ya. Naudzubillah min dzalik ya. Ya, jadi jangan sampai terjadi seperti itu ya. Itu akan menjadi salah satu penyebab ya ketidakharmonisan di dalam rumah tangga ya. Maka ya tugas-tugas ya yang menjadi tugas kita ya, apalagi panjenengan semua para ibu ya, para istri di rumah ya, ya yang enjoy mawon ya. Artinya ya kalau pas berat ya disemelehke dulu, enggak apa-apa ya. Jadi enggak perlu semuanya harus diselesaikan dalam satu waktu. Enjoy saja ya. Jangan sampai mental healthy-nya panjenengan ini rusak ya. Ustadz, gombal aja Ustadz, ini enggak selesai Ustadz, ini anak rewel ini gini ya. Kalau yang seperti itu coba dikomunikasikan dengan pasangannya ya. Misalnya anaknya 7 ya, suaminya nggak pernah bantu, ini repot juga ya. Memang harus ya, masing-masing rumah tangga itu punya kondisi yang berbeda-beda ya. Kalau ternyata memang harus butuh ada seorang yang membantu, monggo silakan ya. Tapi catatannya adalah peranan seorang istri ini, tugas-tugas yang memang penting, yang memang tidak bisa digantikan ya jangan dipasrahkan kepada orang lain ya. Ya, bukan karena kita mampu untuk membayar pembantu, bukan, tetapi sangat sayang ya, ladang pahala kita itu kemudian hilang di situ. Ya, jenengan kan masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab ketika dia ya dimarahin istrinya. Ya, kemudian datang ya sahabat ya yang sebenarnya mau mengadukan masalah tentang istrinya, ya nggak jadi pulang juga ya ketika melihat Umar dimarahin istrinya. Ya. Ya, jadi masya Allah ya, saya juga kadang bayangkan Umar itu orang yang ditakutin jin aja masih takut sama istri. Ya bukan takut ya, maksudnya dia menghargai istrinya. Ya. Ketika pembahasan ya itu dibahas ya, ketika Umar kemudian melihat orang tersebut ya, ditanya kenapa, ada sesuatu apa kok kamu datang ke sini ya. Orang itu menyebutkan aku mau mengeluhkan tentang istriku, ternyata aku mendapati kamu juga sama dimarahin sama istrimu ya. Maka kemudian Umar di situ memberikan sebuah ungkapan yang luar biasa sekali ya. Kenapa kok saya bisa sabar? Karena ya perempuan itu adalah ya sosok yang kemudian dia mengadonkan ya roti untukku ya, yang memasakkan untukku ya, yang kemudian ya dia menyusui anak-anakku ya. Jadi ya poin-poin yang disampaikan oleh Umar ini adalah ya ladang pahala bagi perempuan ya. Jangan sampai kemudian kita pasrahkan kepada orang lain ya, nanti pahalanya yang dapat ya orang lain ya, sangat rugi ya. Kalau jenengan yang mengambil alih tanggung jawab itu ya, dijalani dengan tulus ikhlas ya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kebaikan ya untuk kita semuanya ya, apalagi para bunda ya. Walaupun sesekali ngeluh ya enggak apa-apa, manusiawi ya, tetapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai setiap waktu ngeluh terus ya, padahal ya
suaminya sudah memberikan ya bantuan, ya suaminya juga sudah turun tangan, suaminya juga sudah memberikan ya, fasilitas healing ya misalnya. Healing itu fasilitas ya hari ini. Tapi pada sakit, healing itu kan artinya penyembuhan ya. Jadi orang yang suka healing itu sebenarnya ya sakit ya. Ada yang sakit pada dirinya. Sakit itu Ustaz, nggak pernah diajak jalan-jalan, cuma di depan kompor terus gitu kan. Ya, ya semoga ya dari sifat yang pertama yaitu al-ananah ini kita bisa belajar ya bahwasannya ya kalau mau mengeluh, mengeluhlah ya sewajarnya. Ya, dan tidak ada mengeluh terbaik itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau jenengan mau mengeluhkan sesuatu ya deep talk terbaik itu ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru ke pasangan kita. Ya. Karena Allah lah yang memberikan kita masalah, Allah lah juga yang memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita. Ya. Kalau jenengan larinya ke status WA, larinya ke IG, larinya ke ya, medsos, ya mungkin ya ada yang merespon itu, ya memberikan penguatan. Tetapi solusi itu ya bisa jadi ya hanya sebatas sudahlah. Ya, tetapi kalau kita meminta pertolongannya kepada Allah, mengeluhkan apa yang kita rasakan itu hanya kepada Allah, Allah lah yang akan mengurai semua masalah-masalah kita. Ya, bisa jadi kemudian sabarnya ditambah. Ya, yang biasanya ya bercita-cita jadi umiknya Nusarara ya akhirnya malah jadi ya Mama Ros gitu misalnya kan. Ya, akhirnya bisa sabarnya bertambah di situ. Ya, atau kemudian ya yang biasanya kok dikit-dikit langsung ngomel ya bisa nambah sabar lagi. Ya, itu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya tirulah ya apa yang kemudian ya dicontohkan oleh Nabiullah ya Ya'qub alaihi salam ketika kehilangan anak yang dicintainya yaitu ya Yusuf ya alaihi salam ya innama ashku bathi wa huzni ilallah ya. Jadi ketika ya Nabi Ya'qub itu sedih luar biasa ya ashku bathi ya wa husni, sesungguhnya aku mengeluhkan rasa sakitku, rasa ya susahku itu hanya kepada Allah, rasa sedihku itu hanya kepada Allah. Ya, insyaallah itu menjadi obat daripada setiap masalah yang terjadi di dalam rumah tangga kita ya. Maka para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah al-ananah ya. Jangan sampai kemudian kita memiliki sifat yang tidak baik ini ya, mengeluh yang terlalu berlebihan itu ya sesungguhnya membuat pusing ya, apalagi pasangan panjenengan ini bisa pusing ya, nggak mau pulang ke rumah, wah sampai rumah preteli curhati ini ya, pelan-pelan ya. Nah, suaminya baru pulang pelan-pelan, jangan semuanya langsung ditumplek ya, nanti suaminya bisa pergi mancing nggak pulang-pulang nanti ya. Ya, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan ya. Insyaallah nanti kita coba bahas satu persatu di kesempatan yang akan datang ya, karena sepertinya kalau semuanya langsung kita bahas ya tidak cukup ya. Wallahu taala a'lam bishawab ya. Semoga bermanfaat ya. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.